mengucapkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami lakukan dalam doa malam ini kepada Tuhan, baik ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami menyembah, memuji Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dan ketika nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami semua diberkati seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua yang sudah mengikuti doa malam hari ini. Nah, doa malam ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, doa malam itu sering ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga sering ditujukan juga untuk mencermati apa yang terjadi pada zaman ini. Sehingga kita menghadapi hal-hal yang terjadi, menerimanya dari sisi firman Tuhan, sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Nah, untuk malam hari ini, saya ingin mengajak saudara merenungkan judul renungan adalah kebahagiaan orang yang teraniaya. Kebahagiaan orang yang teraniaya. Saudara, mari kita baca lebih dahulu Injil Matius pasal 5 ayat ke-10 sampai ayat 12 nanti ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara, ini bagian ini pernah kita renungkan, yaitu yang berbahagialah adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Dulu pernah kita renungkan ya. Kemudian yang berbahagialah adalah orang yang berduka cita. Yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Yang berbahagialah adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan yang berbahagia adalah orang yang murah hatinya. Yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Dan yang terakhir dulu kita renungkan beberapa saat yang lalu, yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Dan sekarang firman Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang teraniaya karena kebenaran. Karena itu Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan mereka ini yang empunya kerajaan surga. Wow, jadi ini enak nggak enak saudara ya. Janjinya adalah pemilik kerajaan surga, yang empunya kerajaan surga. Tetapi yang mendahuluinya itu konsekuensinya, yaitu orang-orang yang teraniaya karena kebenaran. Jadi firman Tuhan menyatakan bahwa orang benar itu bisa teraniaya. Tidak setiap orang benar teraniaya, tapi orang benar bisa teraniaya. Tapi kalau orang benar itu sampai teraniaya, maka dia otomatis, firman Tuhan menyatakan, menjadi pemilik kerajaan surga. Nah, kemudian firman tadi dilanjutkan, ucapan Tuhan Yesus tadi dilanjutkan,
Berbahagialah kamu jika karena aku. Karena aku itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Karena Tuhan Yesus, maka menjadi teraniaya, dicela dan difitnahkan segala yang jahat. Ya, dikatakan begitu dan diperintahkan bersukacitalah. Bersukacita dan bergembiralah, malah dikatakan seperti itu. Karena upahmu besar di surga. Dan dinyatakan di sana nabi-nabi yang sebelum kamu juga sudah mengalami semacam itu. Nah, jadi ini dengan tegas menyatakan bahwa firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita, kalau menjadi orang benar, menjadi pengikut Kristus, itu bisa teraniaya. Dan teraniayanya itu tidak main-main, difitnah, dicela, ya. Kalau namanya dianiaya itu disakiti gitu loh, saudara. Ya, kalau berbicara masalah ini cukup banyak sudah, ya. Gereja tersakiti, orang-orang beriman, murid Kristus dicela, dianiaya, itu sudah banyak kisah. Apalagi di tengah-tengah umat minoritas, saudara ya. Nah, tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa ya memang orang benar itu bisa teraniaya. Tapi kalau teraniaya, malah kita diperintahkan supaya bersukacita dan bergembiralah. Karena upahnya besar di surga. Nah, kalau mengingat kalimat ini, berarti di surga nanti ada upah besar, ada upah kecil. Karena Tuhan Yesus menyatakan bahwa upahnya besar, berarti kan ada yang kurang besar. Seperti itu, saudara ya. Nah, jadi di kerajaan Tuhan itu diperhitungkan apa yang terjadi di dunia ini. Nah, oleh karena itu tidak saya jelaskan lebih rinci pun, saudara dan saya tinggal menerima saja. Janji Tuhan dan pemberitahuan ini kita pahami dan kita hayati. Jadi penghayatannya demikian, bahwa orang benar atau orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid-murid Kristus itu bisa teraniaya, bahkan difitnah, dicemooh, ya, dicela, nah, seperti itu. Ya, ini banyak terjadi dan memang sekarang faktanya sudah banyak terjadi. Nah, tapi ada janji Tuhan bahwa ya memang itu bisa terjadi, tapi janjinya orang-orang yang teraniaya itu adalah yang memiliki kerajaan surga. Dan bahkan lebih dari itu disebutkan upahnya besar di surga. Nah, karena itu tidak ada hal lain kecuali kita harus bertekad bertahan dalam penganiayaan. Makanya nilai yang dapat saya ketengahkan dalam hal ini adalah firman Tuhan sudah menyatakan bahwa menjadi orang benar itu dapat teraniaya. Jadi, murid Kristus harus menyiapkan diri untuk tahan dalam penderitaan. Saya ulangi, firman Tuhan sudah menyatakan bahwa menjadi orang benar itu dapat teraniaya. Jadi, murid Kristus harus menyiapkan diri untuk tahan dalam penderitaan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa kepada Tuhan, dan saya ingin mengajak saudara-saudara membiasakan mengucapkan doa yang memang sudah dianjurkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Dan ada doa yang cukup terkenal, yaitu doa Yabes, saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, dan berikanlah kepada kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jauhkanlah kami dari perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 18 atau jam 6 sore. Jadi setiap jam 6 sore ada renungan singkat yang dapat kita nikmati untuk membawa hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Jika hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, maka kita diberkati. Itulah janji firman Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, kecuali doa malam juga ada doa pagi. Yang doa pagi lebih rinci, dan saudara bisa mengajukan permohonan doa di sana. Kalau ingin didoakan, silahkan menghubungi kami. Nanti kita akan menyebut namanya, didoakan secara bersama-sama dalam doa pagi, yaitu hari Senin sampai hari Sabtu setiap jam 5 pagi, saudara. Ya, kami tunggu saudara untuk mengikuti live streamingnya. Tapi kalau terlambat live streaming, saudara masih tetap bisa mengikutinya melalui membuka kembali setiap arsip renungan kita di channel kita setelah tayang, tentu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.